Shalom, umat Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pada hari yang penuh dengan kuasa, kasih karunia, sukacita. Hari yang begitu Tuhan inginkan untuk kita kuduskan dalam Super Sunday kali ini. Mari saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Setelah tadi kita memuji Tuhan, kita yakin bahwa pujian itu mendatangkan kuasa dan Tuhan disenangkan, dan apa yang kita katakan dalam pujian itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, dan saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Terlebih saat-saat seperti ini Tuhan, firman-Mu akan menjadi pedoman, firman-Mu akan menjadi landasan, firman-Mu akan menjadi perlindungan, dan menjadi satu keajaiban bagi umat-umat-Mu di tengah-tengah badai seperti ini. Kami sangat yakin firman-Mu itu penuh dengan kuasa yang sempurna. Dan saat ini perdengarkanlah suara-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu akan membangkitkan iman kami dan juga membuat kami semakin bergantung dan memuliakan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Mu itu akan membuat kami terus menjadi lebih dari para pemenang. Berfirmanlah Tuhan. Terima kasih buat pengurapan hikmat yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami terima pengampunan dan juga firman yang hidup, yang adalah kepribadian-Mu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang Dia kasihi, apapun yang terjadi, Anda dan saya harus tetap yakin bahwa Yesus mengasihi kita. Karena Ia akan terus menyatakan penyertaan-Nya, Ia akan terus menyatakan perlindungan-Nya, Ia akan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan dengarkan satu firman Tuhan tentang dimana dengan tema saya berikan, Hai gereja, bersuaralah. Anda dan saya adalah gereja Tuhan. Pada masa kini, saat-saat seperti ini, mungkin Anda bertanya, bersuara seperti apa Ibu? Bersuara seperti apa Pastor? Bersuara seperti apa? Bukankah pada saat seperti ini kita harus diam? Saya ingin ingatkan bahwa 23 September 2019 hingga September tahun ini 2020, kita ada di dalam satu tahun yang dikatakan oleh bangsa Israel ini adalah tahun Pei, tahun perkataan. Dalam tahun Pei ini, perkataan berarti mengeluarkan suara. Di tahun-tahun seperti ini, kita sebagai gereja Tuhan akan mengeluarkan suara kita. Namun sebelum kita lebih jauh mengeluarkan suara, atau kita akan memperdengarkan perkataan-perkataan kita dengarkan dulu bagaimana firman Tuhan, apa yang harus kita katakan, kepada siapa, dan bagaimana dalam situasi yang seperti apa. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama lihat di dalam Alkitab, ya saudara, bahwa Tuhan berkata di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Boleh nanti seorang volunteer membacakannya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Manusia hidup bukan dari roti saja. Roti ini satu kebutuhan yang primer, ya saudara, kebutuhan yang primer. Namun demikian, sekalipun itu adalah kebutuhan yang primer, tapi ada yang punya kuasa atau yang menentukan kehidupan manusia itu bukan dari kebutuhan primer lagi, tapi lebih dari itu, yaitu firman Tuhan.
pada masa seperti ini, Anda dan saya perlu menyadari bahwa kehidupan kita ini bisa ditentukan oleh firman Tuhan, dan memang ditentukan oleh firman Tuhan. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari COVID-19, bukan dari diagnosa dokter. Manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita setuju dulu ya di situ. Kita sepakat dulu. Untuk lebih meyakinkan Anda, saya bisa mengatakan begini. Kita lihat dunia ini, Anda tahu dunia ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi? Bagaimana cara Tuhan menciptakan terang? Bagaimana cara Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Hewan dengan berbagai jenisnya, hewan itu. Ada unggas, ada yang di dalam air, ada yang di darat. Bagaimana cara Tuhan menciptakan? Apakah Tuhan mesti mengambil tanah, atau Tuhan mesti bekerja mengeluarkan peluh atau melakukan sesuatu? Anda tentu tahu tidak jawabannya. Tuhan hanya dengan jadilah terang. Dia berfirman, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhan jadi. Dan saudara, berarti kita bisa meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu menghadapi iblis dalam Matius 4 ayat 4 tadi. Bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman Tuhan itu satu-satunya yang memiliki kuasa tertinggi dari apapun dan siapapun juga. Dan Tuhan sendiri yang berfirman itu punya kuasa untuk menciptakan, untuk merubah segala keadaan. Dari hitam menjadi putih, dari keadaan yang mencekam menjadi keadaan yang ceria, semudah membalik telapak tangan. Oleh sebab itu, di dalam tahun P ini, saya ingin ingatkan, memang kita gereja Tuhan harus bersuara. Seperti tadi saya katakan, temanya adalah, hai gereja, bersuaralah. Pada masa seperti ini, kita harus bersuara pada proporsi yang benar. Artinya begini saudara, ya. Dalam tahun P ini kita tahu juga pada masa ini adalah masa peperangan iman. Dengan adanya wabah penyakit yang kelihatannya lumayan dahsyat gitu ya, kelihatannya dengan mata manusiawi. Tapi kita tahu bahwa kalau kita menggunakan mulut kita dengan iman, itu ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Ya, untuk mengkonfirmasinya kita bisa baca dalam Alkitab. Boleh tolong dibacakan kembali ya, untuk volunteer yang ada, Mariska, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu, Yakni di dalam mulutmu. yakni dalam mulutmu Dan di dalam hatimu. dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman yang menciptakan itu, firmannya Tuhan, itu Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah percayakan ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Sehingga waktu kita mengucapkan kata-kata, kita harus berhati-hati. Karena setiap perkataan kita itu mengeluarkan kuasa seperti apa yang kita katakan. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita ingat bahwa kita menjaga perkataan-perkataan kita, atau kita menaruh perkataan-perkataan kita dalam mulut, itu kita harus dengan hikmat Tuhan. Bagaimana maksudnya? Atau saya berikan pertanyaan, apa yang perlu kita katakan? Ada 3 hal yang perlu kita katakan saudara. 3 jenis, seperti itulah lebih tepat. Yang pertama, yang perlu kita katakan adalah jenis pujian dan pemujaan serta doa. Itu kita berikan kepada Tuhan. Kita tidak berikan pujian pemujaan kepada manusia. Kita berikan pujian pemujaan dan doa. Menunjukkan bahwa kita menyembah
percaya mengandalkan Tuhan kita. Kita bermohon kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ada begitu banyak ayat firman Tuhan dan janji firman Tuhan kepada orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada satu firman yang berkata, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ya, Tuhan itu mencari penyembah-penyembah hari-hari ini. Oleh sebab itu yang pertama harus kita ingat, kata-kata pemujaan, kata-kata pujian, kata-kata pengandalan kita dalam doa, kita berikan kepada Tuhan. Makin besar badai, kita makin berseru kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan makin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ingin melemahkan iman kita. Mari kita memuji-muji Tuhan. Makin kita rasanya ingin bersungut atau kita ketakutan, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka ada kuasa yang keluar. Saudara kan tahu bahwa pujian, penyembahan dan sorak-sorai itu cukup meruntuhkan benteng Yeriko. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Jadi yang pertama, hai gereja, bersuaralah. Bersuara yang bagaimana gereja? Yang pertama, pujian, penyembahan dan doa. Hari-hari ini banyak kita serukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam gereja kita, ya, IFJF Mapangan, ada jam-jam yang sudah ditentukan. Sekalipun kita disuruh stay home, stay blessed, ya, dan stay healthy dan seterusnya. Kita ibadah dengan online, ya, secara online seperti ini, tapi justru kita terorganisir dengan baik karena kita punya jadwal untuk mengeluarkan kata-kata kita dengan tepat. Justru pada saat ini gereja lebih bersuara dengan tepat. Yang pertama tadi saya katakan, berkata kepada Tuhan dengan pujian, penyembahan dan doa permohonan. Ada jadwalnya sehari 3 kali, bahkan disertai puasa. Lalu kita gereja Tuhan harus bersuara seperti apa setelah kita bersuara untuk mengatakan pujian, penyembahan dan doa kepada Tuhan? Yang kedua, kita perkatakan kata-kata yang membangun iman kepada sesama. Nah, ini dia. Media sosial sejak awal bulan Maret, lebih memuncak lagi mulai pertengahan Maret kemarin itu. Isinya tentang virus ini melulu. Bahkan ya di grup-grup WA, kerjaannya mengupdate victim, mengupdate korban-korban. Ada yang sampai expose fotonya, ini loh hari ini yang meninggal, besok ini, besok ini, besok ini. Ya memang kehidupan manusia lahir, hidup di dunia, lalu meninggal dunia, memang begitu. Tetapi pada masa seperti ini, gereja harus bisa bersuara dengan benar, yaitu membangkitkan iman. Mari kita memperkatakan kepada sesama kita janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Kita perkatakan kesaksian-kesaksian yang pernah kita alami, betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kita perkatakan kata-kata yang mendatangkan sukacita. Kita perkatakan kata-kata yang mengencourage. Kita perkatakan kata-kata yang bukan discourage. Kita perkatakan kata-kata yang bukan negatif. Kita perkatakan kata-kata bukan yang komplain, mengeluh, dan sebagainya. Karena itu merontokkan iman. Tapi justru pada masa seperti ini dalam peperangan iman, iman ada dan saya harus teguh. So, gereja Tuhan bersuaralah. Yang kedua, perkatakan perkataan yang membangun. Upload updatean kita di media sosial. Ayo, yang membangun iman. Yang membangun iman. Saya sempat juga mengeluarkan beberapa status dan story. Kelihatannya, nampaknya seperti tidak membangun iman. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya bukan tidak membangun iman. Karena saya lihat terlalu banyak orang Kristen
mengupdate status di media sosial, kata-kata yang tidak penting, yang tidak tepat pada sasaran. Hal-hal yang tidak penting di-upload. Dan itu melemahkan iman. Lebih baik kita diam. Sela, kata pemazmur. Diam, sela. Pause. Dengar Tuhan bicara. Kalau kita sebagai gereja Tuhan masih belum tahu bahwa kita harus mengeluarkan bahasa-bahasa yang positif, bahasa yang membangun iman, bahasa yang menciptakan suasana yang baik, maka lebih baik kita sela dulu, diam. Jangan banyak bicara. Sampai Tuhan bicara pada kita, barulah kita bersuara lagi. Namun konteksnya pada hari ini dalam Super Sunday, saya ingin justru meminta gereja Tuhan bersuara dengan tepat, pada proporsi yang tepat. Kalau tadi yang pertama kepada Tuhan, pujian, penyembahan, dan doa. Yang kedua kepada sesama manusia. Bahkan status-status media sosial kita adalah perkataan yang membangun iman, menyatakan janji Tuhan, dan menceritakan kesaksian-kesaksian. Apa yang gereja perlu suarakan yang ketiga, saudara? Yang ketiga, gereja perlu suarakan sesuai dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil bahwa kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan menginjak kalajengking dan menahan kuasa musuh. Dan musuh ada di bawah telapak kaki kita. Dan gunakan itu, perkatakan itu. Bukan kita berkata, berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Tapi mari kita menghardik kuasa iblis. Untuk iblis kita perlu menghardik. Setelah kita merendahkan diri, memuji, menyembah Tuhan. Lalu kita perkatakan kepada sesama manusia, perkataan yang membangun iman. Dan gereja tidak boleh diam untuk hal ini. Khususnya para pendoa syafaat. Khususnya pendoa-pendoa kota. Pendoa bangsa. Jangan cuti, jangan libur justru. Oh, doa masing-masing. Tapi justru harus bangkit dan bersuara. Bersatu hati. Bergandengan tangan walaupun tidak touch secara fisik. Tapi kita berseru kepada Tuhan. Kita bisa membentuk kelompok-kelompok kecil justru. Peperangan ini kalau kita berperang sendiri-sendiri repot. Tapi kita bersekutu mungkin 8-10 orang. Pemerintah menghimbau komunitas tidak besar, hanya kecil, mungkin 20 ke bawah. 5 orang berdoa sudah kuat, 10 di satu tempat. Dan berdoa mematahkan kuasa iblis. Menghentikan, menahan kuasa musuh yang semakin hari semakin mencoba-coba memporak-porandakan. Karena kita tahu semua kalau kita membiarkan iblis bekerja dengan seenaknya saja terhadap umat ciptaan Tuhan, khususnya umat-umat tebusan darah Yesus, maka dia bukan hanya mencuri kesehatan, tapi dia mau membunuh. Dan bukan hanya membunuh, dia mau membinasakan. Siapa yang bisa menghentikan Anda dan saya? Gereja Tuhan. Bersuaralah, hai iblis, di dalam nama Yesus, stop. Hentikan pekerjaanmu. Jangan jadi gereja yang pengecut. Jangan jadi gereja penonton. Mengertilah, Tuhan titip kuasa dalam diri Anda dan saya. Mengertilah. Saya ulangi lagi, hai gereja Tuhan. 3 hal yang perlu kita suarakan di saat seperti ini, di tahun P seperti ini. Karena Tuhan memperhitungkan semua perkataan kita. Yang pertama, kita naikkan perkataan pujian penyembahan kepada Tuhan. Memuji dan menyembah, menaikkan doa permohonan, doa khusus, doa yang disertai puasa. Yang kedua, perkatakan kata-kata yang membangun iman, yang mengencourage, yang menghibur, yang menguatkan, yang positif kepada sesama manusia. Terlebih kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan karena wabah ini. Kuatkan mereka. Perkatakan perkataan iman juga kepada diri Anda dan saya sendiri. Waktu kita rasa kita mulai lemah, kita bisa berkata, hai jiwaku, bangkitlah, pujilah Tuhan.
seperti Daud. Dan berikan status-status di media sosial yang membangkitkan iman. Berikan video-video yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, berkatakan kepada iblis, hai iblis, enyah engkau. Diikat kuasanya yang ingin menghancurkan lewat COVID-19 atau apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jangan menjadi gereja bisu terhadap Tuhan, tidak bisa memberikan penyembahan, tidak suka berdoa, tidak suka bercakap-cakap, tidak bisa memberikan pengandalan pada Tuhan, kata-kata yang mengagumkan. Tapi bersuaralah, puji dan sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, naikkan doa, syukur dan permohonan. Dan yang kedua, saling membangun iman dengan memperkatakan hal yang baik. Dengan status-status sosial kita, di medsos maksud saya, status media sosial, supaya iman di antara kita umat Tuhan semakin bangkit. Karena Alkitab berkata, iman mengalahkan dunia. Yang ketiga, perkatakan kepada iblis dengan kuasa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya lewat rasulnya, bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan lawanlah si iblis. Bukan dengan kekuatan kegagahan kita, tapi dengan kuasa otoritas yang Tuhan telah berikan pada Anda dan saya. Hai gereja, bersuaralah. Bersuaralah dengan baik. Karena di dalam mulutmu dan mulutku ada kuasa yang bisa menciptakan. Seperti di kitab perjanjian lama, Yeskiel 37. Di antara tulang-tulang kering, Tuhan berfirman sendiri, hai tulang kering bangkit. Tidak. Tapi Tuhan mengajarkan nabinya Yeskiel sebagai nabi Tuhan, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang Tuhan percayakan kuasa otoritas untuk berkata-kata, Anda dan saya juga. Tuhan ingatkan lewat Yeskiel 37, ketika mulai ada kekeringan rohani, kematian rohani, kematian-kematian yang tidak diinginkan, mulai perkatakan. Tuhan katakan pada Yeskiel, ayo perkatakan, nubuat. Nubuat artinya perkatakan sesuatu dengan secara profetik. Penuh kuasa. Hai tulang kering, bangkitlah. Anda dan saya punya kuasa untuk itu. Mari ucapkan suara-suara yang memberkati. Suara-suara yang mengeluh-elukan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Bukan meninggikan wabah penyakit itu. Stop status-status itu. Sebab kita harus saling membangun iman. Dan yang ketiga, hardik si jahat dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan. Karena tempatnya bukan menggocok umat-umat Tuhan di pernafasan di tubuh mereka, di tubuh Anda dan saya, tapi tempatnya di bawah telapak kaki orang percaya. Tuhan memberkati gereja Tuhan yang dikasihinya. Mengertilah bahwa kita diberikan kuasa. Bersuaralah, hai gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga di tengah-tengah hal seperti ini terus menerus banyak pemujaan, pujian. Di rumah-rumah, di kelompok-kelompok kecil. Bahkan masih ada gereja-gereja, organisasi gereja juga yang beribadah. Engkau tidak berhenti dimuliakan dan ditinggikan. Tidak ada yang bisa menghentikan pemujaan penyembahan umatmu kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberi keselamatan, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah yang memulihkan, Allah yang melindungi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Serahkanlah musuh-musuhmu. Engkau dahsyat di tempat kudusmu. Engkau dahsyat menunjukkan kuasamu Tuhan di tengah-tengah tebusan darahmu. Bait-bait sucimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua. Dengan selalu mengingat bahwa ini waktunya gereja bersuara dengan tepat. Proporsi yang tepat. Kepada oknum yang tepat. Pada waktu yang tepat ya Tuhan.
Kepada Engkau pujian dan penyembahan tidak berhenti biarlah dinaikkan oleh umat-Mu. Doa-doa permohonan, doa profetik, tetapi juga Tuhan kepada sesama manusia. Kami saling memberkati dengan menguatkan iman satu dengan yang lain. Huriala masanda. Bahkan terhadap musuh-musuh-Mu dengan tidak gentar. Kami memerintah dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus. Dengan perlindungan darah Yesus bagi kami. Kami hardik si jahat untuk menghentikan setiap perbuatan-perbuatan jahat yang menghancurkan. Rencana-rencananya digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Digagalkan setiap rencana-rencana iblis bagi umat-umat Tuhan, bagi ciptaan Tuhan dengan virus COVID-19 ini. Dilumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sengat dan kuasanya lagi. Oleh karena darah Yesus Kristus yang berkuasa. Dan bilur Tuhan Yesus bekerja di setiap umat-umat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Bahkan semua ciptaan yang percaya padamu. Menyembuhkan mereka dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terjadi kebangunan rohani bagi gerejamu di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dimuliakan dan ditinggikan Kau selama-lamanya. Terima kasih iman kami semua dikuatkan. Kami terima pengurapan daripada-Mu sebagai gereja-Mu untuk menyuarakan apa yang Engkau ingin suarakan. Kepada siapa kami perlu menyuarakan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Hai gereja, bersuaralah. Tuhan memberkati. Have a wonderful Sunday.